Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Pak Happy sudah membuat video pembelajaran buat kalian semua. Silakan ditonton dengan baik. Ini video berguna untuk membantu kamu dalam mengerjakan formatifmu, membuat PowerPoint, menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana penerapan aplikasi daripada persamaan eksponensial. Semoga video ini dapat membantu kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, thank you. Kita akan mulai mempelajarinya. Kita belajar tentang aplikasi eksponen. Nah, sebelum Pak menjelaskan tentang ini, Pak menjelaskan tentang PTS kita dulu. PTS kita kali ini akan gabung dengan biologi, ekonomi, matematika, peminatan. Ini dikerjakan semua dalam satu proyek. Biologi akan membahas namanya keanekaragaman hayati. Ekonomi akan membahas tentang faktor produksi, sedangkan matematika membahas tentang perpakatan. Ya, kalau ini sudah jelas, maka hubungannya bagaimana? Nanti ceritanya seperti ini. Seperti ini ya, tidak ada ceritanya ya. Story-nya itu adalah yang itu. Di biologi kamu akan belajar tentang keanekaragaman. Contohnya keanekaragaman yang ada di Kupang. Laut, ini ada laut. Laut, ini laut ya. Kalau saja ini laut, ini ada laut. Ya. Jadi sudah baik. Contohnya itu laut. Gambarnya ada laut. Di laut ini ada pesisirnya ya, pesisirnya ya. Kalau ini pesisirnya, di lautnya ya, laut ya. Nah, di sini kita akan bahas, kamu akan bahas tentang keanekaragaman sesuai dengan materi yang ada di keanekaragaman hayati di biologi. Nah, bagaimana nanti hubungan ini dengan matematika peminatan dan ekonomi? Di matematika peminatan akan dibahas namanya pemodelan matematika eksponen. Nah, contohnya, anggap ini adalah sebuah investasi usaha yang ada di kota Kupang. Kasih namanya adalah investasi pesisir pantai. Nah, investasi ini kita punya namanya modal atau nilai awal. Nah, nanti kamu akan menerka-nerka atau merancang nilai awalnya. Misalnya saja nih ya, Pak Happy akan kasih nilainya itu, nilai awalnya adalah 1000 ya. Nah, yang penting adalah bagaimana Anda bisa memberikan nilai demikian. Maksudnya adalah bagaimana kamu bisa memberikan ini nilainya 1000. Kamu bahas dari segi ekonomi atau faktor ekonomi gitu ya. Nah, pada dasarnya kalau kita misalnya mempunyai investasi barang, pasti kita ingin meningkatkan nilai dari investasi tersebut. Nah, di matematika ada juga seperti itu, di ekonomi juga ada yang seperti itu. Sehingga kalau di matematika peminatan ada namanya nanti persentase yang diharapkan setiap tahun. Nah, persentase per tahunnya. Misalnya kamu ingin menaikkan ini sebanyak 10%. 10% adalah 0,1. Nah, ini juga kamu bahas lagi dari segi
ekonomi atau biologisnya. Bagaimana caranya kamu bisa menentukan ini 0,1? Apa alasannya kamu bisa menaikkan 10%? Bagaimana caranya? Kamu bahas semua dalam segi ekonomi dan biologi. Tidak mungkin dana investasi tiba-tiba begitu naik kalau tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau faktor biologis begitu. Jadi kamu bahas ini bagaimana bisa mendapatkan persenkah, 1,5% kah, berapakah? Intinya ada persentase penambahan nilai barang setiap tahun. Nah, setelah itu anak-anak kita akan buat namanya nanti adalah nilai setiap tahun. Contohnya, aku akan buat dalam tabel tahun awal, tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya ya. Tahun awal uangnya 1000. 10% dari 1000 berapa? 100 ya. Maka di tahun pertama gajinya adalah 1100 ya. Gaji pertama. Nilai investasinya. Ini adalah tahun atau waktu, ini adalah nilai. Oke, sekarang di tahun kedua. Di tahun kedua adalah kita ambil 10% dari 1100. 10% dari 1100 adalah 110. Maka ini ketika kita tambahkan dengan 110, ini akan menjadi 1210 sampai seterusnya. Nah, ini kalau kita hitung satu persatu sangat jelas sekali. Oleh sebab itu, maka permasalahan ini dibantu dengan namanya aplikasi eksponensial. Maka kita akan bahas satu persatu analisisnya. Pertama adalah kita akan bahas dari tahun awal yang kurung 0, yaitu nah, di tahun pertama ini ada berubah menjadi 1100. Bagaimana memperoleh 1100? Ini adalah 1000 ditambah 10% dari dirinya sendiri, 10% dari 1000 ini sendiri, yaitu 0,1 dikali 1000 gitu ya. Itu untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua ini menjadi 1210 sehingga ini kalau dijabarkan adalah konsepnya tadi adalah 1210 ini adalah berasal dari 10% dari 1100. Oke, berarti ini adalah 1100 ditambah 0,1 kali 1100. Nah, untuk menyelesaikannya, mencari permodalannya, ini kita bisa ubah dengan catatan. Ini kita bisa ubah dengan catatan adalah kita kembalikan seperti bentuk semula. 1100 ini kan berdasarkan dengan persamaan yang di atas ini. Sehingga kalau kita tulis menjadi ini tadi, kalau kita tulis penjabarannya menjadi 1000 tambah 0,1 kali 1000. Nah, ini juga harus diselesaikan dengan ini 0,1 ini harus diketik lagi, tulis lagi 1100 lagi, begitu. Nah, 1100 sama dengan ini, kamu tulis lagi 1000 tambah 0,1 kali 1000 gitu ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana menyederhanakannya. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara tarik dulu 1000-nya tambah 0,1 kali 1000 dikali dengan kalau ini sudah kita cabut sebagian ini, maka ini hilang kan. Kalau 1000 ditambah 0,1 dikali 1000 ini kita cabut semua, ini sisa angka 1. Nah, ini juga kalau kita cabut karena nilainya sama dengan yang ini juga kalau kita cabut menjadi tambah 0,1 gitu ya. Nah, di dalam sini ini juga kita bisa pecah lagi yang ini, kita pakai yang persamaan ini ya. Persamaan ini kan kalau kita tarik 1000-nya menjadi 1000 kurung 1 ditambah 0,1, sehingga kalau kita selesaikan ini lagi
ini kalau kita selesaikan nanti jadi 1000 6 kurung 1000 dicabut di sini tinggal 1, 1000 dicabut di sini tinggal tambah 0,1 dikali yang di depannya 1 ditambah 0, coba ini tahap kedua. Nah, ada nggak pola yang kamu lihat? Pasti ada lah ya. Ini kan pola yang pertama, ini kan pola yang kedua. Begitu. Kalau pola pertama dia perkaliannya 1, kalau pola kedua perkaliannya menjadi 2. Sehingga kita bisa sebutkan adalah model eksponennya adalah model eksponennya menjadi 1000 dikali 1 ditambah 0,1 dikali dan n dikali waktu. Oke ya, atau kesimpulan kita adalah ini adalah modal ditambah 1 ditambah 0,1 dikali waktu, dipangkatin waktu. Nah, sehingga ketika ditanya, misalnya yang ditanya adalah waktu ke 5 tahun ke depan, waktu 5 tahun ke depan, kita tinggal pakai pemodelan matematika yang ada, yaitu 1000 dikali 1 ditambah 0,1 dikali dengan waktu 5, sehingga ini menjadi 1000 ditambah 1,1 ditambah 0,1 ditambah 1 ya 0,1. Nah, untuk menyelesaikan ini kamu bisa mencarinya menggunakan kalkulator. Oke, demikian penjelasannya tentang materi ini. Kamu bisa membuatnya di rumah dan semoga berhasil. Seterusnya kita akan belajar tentang PowerPoint. Oke anak-anak, selanjutnya Pak Happy akan menjelaskan tentang bagaimana membuat presentasi menarik di dalam PowerPoint. Ada beberapa hal yang kamu ketahui, yaitu kamu bisa membuat PowerPoint dengan cara merekam aktivitasnya atau merekam jejak-jejak atau merekam tampilan efeknya, begitu ya. Contohnya Pak Happy akan buat PPT yang menarik. Yang pertama adalah kamu bisa mencari PPT yang sudah ada template-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan cari template-nya di Google Chrome. Oke, kalau tidak salah template kompas, template ini yang Presentatio Go ya. Kamu boleh ambil di sini, boleh cari, pilih temanya tentang apa. Misalnya tentang matematika. Ada ketika Jamet. Oke, kita seperti ini ada beberapa pilihan. Ya. Publish. Oh, ini kita bisa klik yang besar yang kecil. Tunggu download PPT-nya. Kamu bisa klik PPT-nya, membukanya sampai dulu.
Oke, ini contoh-contoh template yang sudah ada. Kamu juga boleh cari template-template yang lain, ya. Seperti cara yang paling digital. Ini itu pertidaksamaan, sorry, itu aplikasi eksponen, ya. Yang pertama, permasalahan. Ketik sini soal cerita contohnya. Seorang 10 Mia 1 ingin menabung uang dengan modal awal banyak 8.000 ya, 8.000 rupiah dengan bunga per 3 bulannya akan naik sekitar banyak 10%, ya. Tanya berapa? Nah, please di sini pertanyaan seperti ini, ya. Contohnya saja, kamu bisa buat yang lain, idenya seperti apa? Inilah berapakah tabungan 10 Mia 1 dalam 15 bulan ke depannya. Hapus terserah mau gunakan ini dan oke, langsung saja ini sudah selesai. Terus kita langsung ke cara penjelasan. Nah, kamu boleh lihat buat di sini cara penyelesaiannya, langkah-langkah pengerjaannya. Banyak kayak buat cara penyelesaiannya. Langkah pertama, ya, diketahui dari permasalahan tadi apa saja yang diketahui. Nah, yang pertama itu modal awal yaitu 8.000, bunga tadi bunganya 10% per 3 bulan. Pertanyaan, nilai ketika 15 bulan ke depan. Ini mau sebulannya teman-teman ya, tampak ya berapa nilainya. Nah, langkah pengerjaan seperti yang IP minta, kita akan yang pertama analisis per tahun, nilai per tahun, per bulan, per 3 bulan, per 3 bulan, karena peningkatannya setiap 3 bulan. Maka ini kita akan bagi jadi nilai awal terus 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Nah, kamu
analisis ini tidak boleh, tidak semuanya begitu, boleh tidak semua bulan. Nilai awal yaitu 10% dari 8.000 berapa? 800 rupiah ya. Berarti 3 bulan pertamanya naik di 8.800. 10% dari sini berapa? Ini adalah 10%-nya adalah yaitu 880. Maka di sini juga akan naik menjadi ya, 800 tambah 9.660, jadinya ini 680 ya. Ini boleh kamu analis lagi, boleh tidak, atau dan seterusnya ya. Yang penting nanti kita tahu berapa nilai ketiga 15 bulan. Nah, untuk apa yang ini? Agar kita tahu cara menganalisisnya atau menemukan model matematikanya. Nah, tadi yang 8.800 ini kan berasal dari apa? Ini adalah 8.000 ditambah dengan 10% dari 800 berarti 0,1 dikali dengan 8.000 ya. Ya, itu adalah nilai 8.800. Yang warna yang berbeda ya. Nah, sekarang untuk yang ini adalah nilai dari 8.800. Ini kan dari 8.800 ditambah dengan 0,1 dari 8.800. Nah, sedangkan 8.800 ini, yang ini tadi berasal dari sini juga, maka 8.800 ini setiap 8.800 kita ganti dengan yang itu juga 8.000 tambah 0,1 kali, atau dengan agar cepat bolehlah kamu copy paste aja yang ini, karena 8.800 ini berasal dari ini tulisan ini kan. Ganti aja, kita akan ganti ini. Ini counter ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan pemodelannya. Cara menentukan pemodelannya. Bagaimana cara menentukan modelnya? Nah, kita sudah dapat dua ini, tapi coba masukkan ke slide ketiga. Ini contoh-contoh ya, nah, untuk contoh-contoh cara membuat slide. Kita duplikat dan aja. Tiga bulan pertama tadi polanya ini ya, hanya polanya saja. 3 bulan kedua ya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat, kita bisa menyederhanakannya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, nah, ini bisa disederhanakan ya, ini bisa. Ini kalau kita sederhanakan, misalnya Pak Happy tarik 8.000 keluar, 8.000 keluar, ini bisa menjadi 8.000 dikali dengan 8.000 ini keluar, yang ini keluar, jadi 1 tambah, kalau 8.000 ini keluar sisa 0, kan. Sekarang yang kedua, coba tarik ini. Nah, apa saja yang bisa kita tarik di sini?
Dan ini coba lihat, ini sama nggak dengan ini? Nah, kalau sama, bisa nggak kita tarik ini keluar? Bisa ya. Maka ini Pak tarik keluar. Yang ini Pak tarik keluar. Sehingga kalau Pak tarik ini, sisanya menjadi 1 tambah ini juga hal yang sama tadi, Pak tarik keluar, sisa 0, ya. Nah sekarang ini kan sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Boleh nggak Pak ubah lagi ke pola seperti ini? Boleh ya, Pak copy aja. Kita gantikan ini. Nah, jadinya untuk tahun 3 bulan keduanya kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, coba lihat ini. Ini 1 ditambah 0,1 dikali 1,0,1. Ini kan kalau kita eksponenkan bisa menjadi 8.000 dikali dengan 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 2 gitu ya. Saya biar otomatis angkat 2 ya. Nah coba lihat di sini ada pola nggak? Nah, tadi di sini ini bisa jadi pangkat 1. Ini di 3 bulan pertama atau 3 bulan pertamanya, di 3 bulan pertama di sini 1, 3 bulan kedua di sini 2. Nah kita bisa simpulkan bahwa polanya yang terbentuk itu menjadi, terdapat model matematikanya, yaitu model matematikanya itu 8.000 kali dengan 1 ditambah 0,1 dapatkan dengan D atau bulannya 3 bulan pertama kali 3 bulan kedua. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi ya, menjawab pertanyaan tadi, kita sebutkan bahwa maka 15 bulan kemudian tabungan 10-nya 1 menjadi 15 bulan kemudian kan itu, ini kan tadi kita buat 3 bulan, setiap 3 bulan naik. Nah 15 bulan ini kalau kita bagi 3 bulan, dia periode keberapa jadi? 15 bagi 3 berarti ini adalah periode ke-5-nya. Maka untuk periode ke-5 berarti kita bisa menentukan matematikanya itu adalah 5, sehingga kita tinggal ganti yang ini saja. Nah ini kalau kita hitung-hitung menggunakan Excel, bisa saja biar gampang. Masukkan saja rumusnya, 8.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,1 dipangkatkan angka ini ya, hasilnya adalah ini. Ini copy saja hasilnya, maka nilai ini fx-nya jadinya, ini fungsinya jadinya enak. Maka nilainya menjadi jadi ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilainya adalah ini tadi, jadi 12.804. Ini uang kita. Nah sekarang setelah selesai kamu buat, sekarang kita akan rekam PowerPoint-nya agar bisa menjadi video atau menjadi video yang berjalan otomatis gitu. Caranya bagaimana? Kita mulai dari awal. Yang kamu harus
penting adalah buat efeknya, efek animasi ya. Kita akan buat efek ini. Saya aplikasi eksponen, saya buat animasinya menjadi permasalahan happy bond jadi fade. Ini juga kita buat menjadi itu juga dengan ini penyelesaiannya fade angka pertama. Nah, kita buat fade. Kamu buat animasinya lah. Pakai semua saja biar cepat. Saya urutan ya, jangan sembarangan. Oke, animation time-nya buat menjadi on click. Ya nanti kamu klik-klik. Nah ini setelah ini masuk ini masuk ke sini, sini. Jadi dulu kasih yang paling gampang. Oke, sekarang kita lihat, kita coba cek dulu sebelum kita rekam. Nah, ini contoh-contohnya. Kamu juga bisa menggunakan tambah-tambahan gambar di Google, terserah kamu. Nah, ini contoh simpel dari Pak. Ya, oke. Sekarang Pak Happy akan merekam videonya, merekam PPT-nya dalam bentuk video bisa jadi, dalam bentuk PPT berjalan juga bisa jadi. Caranya adalah kamu klik slideshow, kamu klik record slideshow from beginning atau kita rekam dari awal. Pak Happy akan rekam seperti ini caranya. Klik. Salam semuanya. Salah. Ada yang salah. Nah, ubah settingannya primary saja ya. Oke. Jadi ubah jadi primary saja. Berbeda-beda ya. Nah, ini juga Pak baru tahu berbeda-beda setiap slide itu ya. Saya akan setiap PPT ini saya akan klik jadi mulai record. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang matematika permintaan saya. Nama saya Putra Pujai, saya kelas 10 MIA, dan berikut penjelasan saya tentang aplikasi persamaan eksponen. Permasalahannya yaitu 10 MIA 1 ingin menabung uang dengan modal awal 8.000 dengan bunga per 3 bulannya akan naik sekitar 10%. Pertanyaannya itu berapakah tabungan 10 MIA 1 dalam 15 bulan ke depannya? Baik, cara menyelesaikannya yaitu yang langkah pertama kita harus mengetahui indikator di dalam soal. Diketahui modal awalnya tadi 8.000, bunga 10%, dan yang ditanyakan adalah 15 bulan ke depannya. Nilai per tribulan, nilai awal 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan seterusnya. Nilai awalnya itu 8.000. Kalau kita lihat 10%-nya, maka akan bertambah menjadi Rp800, menjadi 8.800 ya. 3 bulan keduanya nanti kalau kita cari 10% dari 8.800 menjadi 9.680. Sehingga kalau kita analisis per tribulannya, ini kan berasal dari 8.000 ditambah Rp800. Rp800 dari mana? 0,1 kali 8. Begitu juga dengan ini. Dari mana 8.800? Dari yang sebelumnya 8.800, 10% dari 8.800 menjadi semuanya 9.680. Nah, saya analisis lagi sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Nah, setelah dari persamaan ini saya jabarkan lagi, saya urutkan lagi. Nah, dari persamaan ini, dari hasil hitungan masing-masing ini, saya bisa sederhanakan menjadi 8.000. Saya tarik 8.000-nya keluar,
menjadi 8.000 ditambah 1 ditambah 8.000 dikali 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 1. Begitu juga yang di bawahnya ketika saya sederhanakan jadi seperti demikian. Sehingga dari kedua persamaan ini saya bisa simpulkan bahwa model matematikanya adalah 8.000 dikali 1 ditambah 0,1 dipangkat T. T itu adalah waktu atau periode yang ditentukan. Maka 15 bulan kemudian tabungan sebelumnya 1 menjadi, nah T-nya itu 5. Dari mana 5? Ini kan tadi tribulan atau 3 bulan. Penambahannya itu setiap 3 bulan. Maka 15 dibagi 3 sehingga menjadi periode 5 periode. Nanti ke periode kelima maka T-nya saya akan ganti 5 menghasilkan seperti ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, nah begitu cara merekamnya. Nah, hasilnya nanti anak-anak ketika Pak Happy tampilkan seperti ini. Coba lihat hasilnya. Ya, saya akan menjelaskan tentang matematika permintaan saya. Dia rekam suara otomatis saya. Jadi saya kelas sebelumnya. Kayaknya berlangsung dan berikut saya tentang begitu. Aplikasi otomatis jadinya. Permasalahannya itu sebelumnya 1 ingin menabung uang dengan tapi modal. masalahnya adalah bentuknya masih dalam bentuk PPT. Nah, kalau kamu ingin mengkonvertnya ke dalam bentuk video, tinggal klik menu file, klik export dalam bentuk create video. Ya, jika kamu create video nanti maka dia menjadi bentuk video. Simpan di mana kamu simpan. Matematika. Save. Dia lagi convert menjadi video. Kamu tunggu hasil convertnya. Sampai selesai. Nanti tinggal kamu cek. Baik, demikian cara membuat PPT dan membuat video interaktif anak-anak. Semoga ini bisa membantu kamu dalam pembelajaran. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya dan pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan memberkati.